Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum mulai pelajaran, kita ada baiknya kita absen dulu. Sawal, Rizky, hadir. Ibrahim, Hadir. hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, alhamdulillah kita diberikan kesehatan untuk dapat berkumpul lagi. Untuk materi hari ini kita materi klasifikasi. Apa ada yang tahu artinya klasifikasi? Tidak tahu. Tidak. Benar, nggak ada yang tahu? Tidak. Nggak ada yang membaca tadi malam. Oke. Klasifikasi itu berasal dari bahasa Belanda, yaitu klasifat, yang artinya sebuah metode untuk menyusun data secara sistematis atau menurut beberapa aturan yang telah diterapkan. Itu artinya klasifikasi ditulis ya anak-anak. Nah, lalu kita kan materinya klasifikasi makhluk hidup. Apa itu makhluk hidup? Ya, makhluk hidup itu adalah makhluk yang memiliki nyawa atau makhluk hidup ya. Bisa hewan, tumbuhan, protozoa, bakteri, oke? Yang memiliki sistem yang bisa bergerak gitu ya. Nah, berarti klasifikasi makhluk hidup itu apa? Ya, Makhluk yang hidup. Menyusun, ya apa? Makhluk yang hidup. Makhluk yang hidup. Klasifikasinya? Tidak tahu. Nah, ya klasifikasi makhluk hidup adalah menyusun secara sistematis nama-nama hewan. Karena hewan di dunia ini, bukan hewan ya, makhluk hidup di dunia ini ada 8,7 juta. Jadi kalau 8,7 juta itu tentu kita nggak bakal tahu semuanya, atau mungkin bakal bentrok, susunya nggak bakal rapi. Nah, makanya dibuat sistem klasifikasi. Nah, dibuat itu oleh Corallus Linnaeus pada tahun 1707 sampai dengan 1778. Dia membuat klasifikasi makhluk hidup secara sistematis. Nah, secara sistematis itu apa? Dia membuat yang namanya klasifikasi kingdom, phylum, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Itu adalah yang dia buat, sehingga kita dapat mengklasifikasi 8,7 juta makhluk hidup di dunia ini. Dan 8,7 juta itu serangga mempunyai andil paling banyak. Nah, apa sih pentingnya klasifikasi makhluk hidup? Apa? Nah, pentingnya klasifikasi makhluk hidup itu adalah pertama untuk kita menamai atau menyusun 8,7 juta makhluk hidup di dunia ini. Itu pertama. Lalu yang kedua, adanya kesamaan nama di seluruh dunia. Maksudnya bagaimana sih? Di dunia ini tentu kita memakai bahasa-bahasa yang berbeda. Kita menggunakan bahasa Indonesia, lalu kita menyebut hewan ikan sebagai ikan, kerbau sebagai kerbau. Tapi di luar negeri menggunakan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Belanda. Mereka menyebutnya bahasa Inggris itu kerbau buffalo, ikan itu fish. Tentu nggak ada persamaan nama. Nah, makanya dibuat klasifikasi makhluk hidup agar terciptanya kesamaan nama di seluruh dunia. Nah, menggunakan bahasa Latin. Contohnya ada Panthera tigris untuk harimau, nama ilmiahnya. Lalu ada Loxodonta elephants untuk Gajah. Nah, itu ya. Jadi tadi apa aja untuk inian? Tujuan dari klasifikasi? Untuk memberi nama. Untuk memberi nama sama nama seluruh dunia. Lalu untuk menyusun 8,7 juta makhluk hidup di dunia ini. Lalu yang ketiga, mempermudah bahan studi untuk dipahami. Mempermudah bahan studi untuk dipahami. Itu ya. Yang ketiga. Lalu yang keempat juga bisa untuk melihat rantai evolusi. Nah, itu. Jadi
kalau kita bisa menyusunnya, kita bisa melihat kucing itu dari mana, rantai evolusinya, ibunya siapa, nenek moyangnya siapa. Kan kucing memiliki kesamaan ciri sama harimau, bangsa Macan. kucing. Oke. Nah, itu gunanya evolusi ini ya, klasifikasi. Lalu bagaimana cara mengklasifikasi makhluk hidup? Ada yang tahu? Hah? Ada yang tahu? Rizky, tahu Rizky? Kurang tahu ya? Nah, cara mengklasifikasi makhluk hidup itu menggunakan yang namanya kita memperhatikan, ya. Kita melihat ciri-ciri yang nampak dari makhluk hidup tersebut. Contoh, kita melihat Bentuk. harimau, ciri-ciri apa? Apakah dia hewan menyusui, ataukah dia misalkan katak, apakah dia hewan amfibi kah, reptil kah? Nah, jadi dari situ kita bisa mengklasifikasi makhluk hidup. Misalkan contoh, kalian di jalan ketemu yang namanya cicak. Nah, kan suka tuh di rumah-rumah tuh cicak. Nah, cicak itu hewan yang bagaimana sih? Apa dia? Yang tidak boleh dibunuh. Nah, Yang menempel. salah. Menempel. Nah, cicak itu masuk ke kelas reptil. Dia masuk ke reptil. Dia macam buaya, makanya dia punya kesamaan kan, bentuknya seperti buaya. Biawak. memiliki lidah juga bentuknya. Nah, lalu Contoh sapi masuk ke mana? Kalau sapi aja. masuk ke mamalia. Masuk ke mamalia, hewan menyusui. Ada sapi, terus ada kelinci. Harimau juga masuk hewan menyusui, mamalia. Cuma dia di ordonya itu dia karnivora, memakan daging. Oke, itu ya. Contoh ya, biar Pak Guru kasih contoh, biar nanti teman-teman bisa melihat nih. Contoh ya, gajah. Gajah itu masuk pertama, kan kita lihatnya itu kingdom. Pertama kingdom. Ini secara klasifikasi ya, klasifikasi makhluk hidup. Kingdom. Habis itu yang kedua phylum. Habis itu kelas, ordo, family, genus, dan terakhir spesies. Nah, ini merupakan cara untuk mengklasifikasi makhluk hidup. Nah, gajah contoh, kingdomnya animalia. Apa tuh animalia? Artinya apa animalia? Hewan. Hah? Artinya hewan, animalia ya. Animalia itu artinya hewan. Kan ada plantae atau tumbuh-tumbuhan. Oke? Pertama animalia. Lalu filumnya. Filumnya itu chordata. Apa itu chordata? Melahirkan. Mempunyai penyokong tubuh bagian dalam. Itu chordata. Nanti dari situ kita bisa melihat rantai evolusinya juga. Hewan yang memiliki chordata berarti lebih dulu lahirnya gitu. Oke? Lalu subfilum vertebrata, mempunyai tulang belakang. Itu ya, subfilum Iya. vertebrata. Kelasnya mamalia atau hewan Menyusui. menyusui. Betul. Ordernya Proboscidae. Proboscidae. Familinya Elepenidae. Artinya gajah ya. Gajah. Famili gajah. Terus spesiesnya Loxodonata elephant. Nah, ini merupakan contoh dari mengklasifikasi gajah. Oke, nah sekarang Pak Guru bakal ngasih kalian video bagaimana sih cara mengklasifikasi yang baik dan benar, supaya pemahaman kalian lebih baik. Oke, nanti setelah Bapak memberikan contoh video, nanti Rizky maju ke depan ya. Berdua sama satu kelompok nih, Rizky sama ini Bapak beri tugas untuk mencari dua jenis
hewan untuk diklasifikasi, hewan yang sering kalian temui. Oke? Nanti habis Bapak videoin, kamu maju untuk ini jelasin, oke? Pause. Dalam mempelajari makhluk hidup yang beraneka ragam, para ilmuwan mengelompokkan berbagai makhluk hidup yang ditemukannya. Perumusan klasifikasi telah dilakukan dari masa ke masa. Namun Carolus Linnaeus, seorang naturalis berkebangsaan Swedia yang hidup pada tahun 1707 hingga 1778, membuat klasifikasi makhluk hidup secara sistematis dan mengenalkan tingkatan-tingkatan dalam klasifikasi makhluk hidup. Mula-mula beliau mengidentifikasi ciri-ciri struktur tubuh dari berbagai jenis makhluk hidup. Kemudian, beliau menyusun pengelompokan itu secara bertingkat dari hewan-hewan yang sama-sama mempunyai ciri yang umum hingga hewan dengan ciri-ciri khusus. Tingkatan-tingkatan dalam klasifikasi makhluk hidup disebut takson. Berdasarkan kesepakatan para ahli secara internasional, urutan takson dari yang persamaan cirinya paling umum hingga yang persamaan cirinya paling khusus adalah regnum, filum atau divisio, classis, ordo, familia, genus, spesies. Filum adalah tingkat untuk kelompok hewan. Divisio adalah tingkat untuk kelompok tumbuhan. Nama-nama takson pada awalnya diperkenalkan dalam bahasa Latin, namun kemudian dialihbahasakan ke berbagai bahasa. Kucing yang sering kita temui berperilaku jinak terhadap manusia dan dapat dipelihara adalah kucing rumah. Kucing yang hidup liar di alam adalah kucing hutan. Sekilas tidak terdapat perbedaan fisik yang berarti antara kedua kucing ini. Namun kedua kucing ini berbeda jenis atau berbeda spesies. Mengapa demikian? Sesama kucing rumah dapat menghasilkan keturunan, dan keturunannya juga dapat menghasilkan keturunan baru. Kucing rumah dan kucing hutan dapat menghasilkan keturunan, namun keturunannya tidak dapat menghasilkan keturunan baru. Hal ini merupakan dasar pemisahan makhluk hidup di tingkat spesies. Setiap makhluk hidup yang telah diidentifikasi memiliki posisi dalam klasifikasi makhluk hidup. Mari kita lihat bagaimana kucing rumah tergabung dalam klasifikasi makhluk hidup dan hubungannya dengan hewan-hewan lain. Kucing rumah merupakan sebuah spesies yang dinamakan Felis catus. Kucing hutan merupakan sebuah spesies yang dinamakan Felis caus. Kemiripan ciri-ciri fisik kucing hutan dan kucing rumah membuat mereka tergabung dalam genus Felis. Harimau termasuk dalam genus yang berbeda dengan kucing, yaitu genus Panthera atau kucing besar. Harimau dan kucing memiliki kesamaan ciri pada kemampuan menyembunyikan kuku mereka. Ciri khas ini membedakan mereka dari hewan lain seperti beruang dan anjing. Kesamaan ciri tersebut membuat mereka tergabung dalam famili Felidae. Beruang termasuk dalam famili Ursidae. Kesamaan ciri beruang dengan harimau dan kucing adalah bergigi taring dan pemakan daging.
Kesamaan ini membuat mereka tergabung dalam order Carnivora. Kuda termasuk dalam order Herbivora. Kesamaan ciri kuda dengan beruang, harimau, dan kucing adalah berambut, melahirkan, dan menyusui. Kesamaan ini menyebabkan mereka tergabung dalam kelas mamalia. Buaya dan burung elang mempunyai kesamaan ciri dengan kuda, beruang, harimau, dan kucing, yaitu mempunyai tulang belakang. Kesamaan ini membuat mereka tergabung dalam kelompok yang lebih luas lagi, yang disebut filum Chordata. Laba-laba termasuk dalam kelompok filum Arthropoda, yaitu hewan yang tidak memiliki tulang, namun tubuhnya dilapisi lapisan keras. Laba-laba, buaya, burung elang, kuda, beruang, harimau, kucing, dan semua hewan dengan ciri-ciri dapat berpindah tempat dan tidak dapat memproduksi makanannya sendiri, tergabung dalam kingdom Animalia. Bila kita amati bagian ini, kita dapat melihat bahwa dari spesies ke kingdom, persamaan ciri yang dimiliki antar kelompok hewan semakin umum. Kita juga dapat melihat bahwa kucing rumah memiliki lebih banyak persamaan dengan harimau daripada dengan beruang. Kucing rumah memiliki lebih banyak persamaan dengan beruang daripada dengan buaya. Demikian selanjutnya. Kucing rumah merupakan sebuah spesies. Nama ilmiah kucing rumah adalah Felis catus. Pada tingkat genus, kucing rumah dan kucing hutan termasuk dalam genus Felis. Harimau dan singa termasuk dalam genus Panthera. Pada tingkat famili, kucing rumah, kucing hutan, harimau, dan singa termasuk dalam famili Felidae. Beruang dan beruang kutub termasuk dalam famili Ursidae. Pada tingkat order, kucing rumah, kucing hutan, harimau, singa, beruang, dan beruang kutub termasuk order Carnivora. Kuda, sapi, dan kambing termasuk order Herbivora. Pada tingkat kelas, kucing rumah, kucing hutan, harimau, singa, beruang, beruang kutub, kuda, sapi, dan kambing termasuk kelas mamalia. Buaya dan ular termasuk kelas reptilia. Elang dan kakatua termasuk kelas Aves. Hiu dan ikan pari termasuk kelas Pisces. Pada tingkat filum, kucing rumah, kucing hutan, harimau, singa, beruang, beruang kutub, kuda, sapi, kambing, buaya, ular, burung elang, kakatua, hiu, dan ikan pari termasuk filum Chordata. Kalajengking, laba-laba, udang, kepiting termasuk filum Arthropoda. Pada tingkat kingdom, semua hewan tergabung dalam kingdom Animalia.
Tadi kan kita udah lihat videonya tuh kan ya. Nah dari video itu tadi kamu udah nulis belum yang saya tugaskan? Udah. Sudah. Nah itu kan dari situ juga kita bisa lihat nih bagaimana cara mengklasifikasi dan juga memahami apa maksud klasifikasi dengan benar. Nah coba kamu berdua, Rizky sama Sawal maju coba. Tadi tugas yang Bapak berikan apa? Mengklasifikasi dua makhluk hidup kan? Ya. Dua hewan. Nah ayo maju ke depan. Siap. Perkenalan dulu, namanya siapa kamu? Perkenalkan, nama saya Rizky Hasan. Rizky Hasan. Kamu? Perkenalkan, nama saya Sawah. Sawal. Coba sebutkan apa aja hewan-hewan yang sudah diklasifikasi. Kelinci, kingdom, animalia, Coba suarain dong, teman-temannya nggak bisa dengar. burung, Kagak kedengeran. kura, subkilum, petera, Peterabata, Terus? kelas mamalia, Nah, ordo Lagomorpha, famili Leporide, genus Ornithologus, nah. spesies Ornithologus. Oke. Lalu yang kedua itu tadi kelinci ya. Kelinci. Itu klasifikasi kelinci. Coba ini lagi. Kerbau, Kerbau. Oh, sering lihat kerbau berarti ya. ya, Lanjut. kingdom, animalia, Kingdomnya animalia, kerbau. Lalu filum, filum, Cordara, chordata. Chordata, Nah, kelas mamalia, mamalia, ordo Ordo. Armadactyla, famili Ovidae, Ovidae, genus Bufalius, Bubalius, spesiesnya Bufalius, Bubalis. Bufalius, Oh, oke, itu ya dua. Berarti kelinci dan juga kerbau. kerbau. Tepuk tangan untuk teman-temannya yang di depan. Ini, terima kasih. Terima kasih. Berani ya? Berani. Duduk lagi. Meskipun masih sulit dalam penyebutan bahasa ilmiah, tapi yang penting berani dulu karena yang namanya juga bahasa bukan bahasa kita harus sering mengulangi supaya bisa. Nah tadi biar Bapak Guru, tadi kan kamu mengklasifikasinya lewat ciri-ciri kan? Nah biar Bapak Guru lebih perjelas. Tadi kelinci, kingdom dari animalia, makhluk hidupnya, dia dari hewan. Ciri-cirinya hewan, berarti hewan yang bergerak, bernapas, seperti mempunyai organ dalam seperti kita. Lalu filmnya chordata. Apa itu chordata tadi yang Bapak sebutkan? Chordata itu mempunyai penyokong tubuh dalam. Oke? Habis itu subfilumnya vertebrata tadi kan? Bertulang Belakang. Kelasnya mamalia. Kelinci menyusui tidak? Menyusui. Menyusui. Tadi kan kelinci vertebrata, mempunyai tulang belakang, punya tulang punggung tuh kelinci tuh. Ya. Habis itu menyusui juga. Ordonya Legomorpha. Kaki depan pendek, artinya itu Legomorpha. Kaki depan kelinci pendek tidak? Pendek. Belakangnya yang panjang seperti kanguru juga tuh kan. Iya. Lalu familinya Leporidae atau telinganya panjang. Benar gak kelinci telinganya panjang? Betul. Iya, betul. Ya berarti ini benar-benar klasifikasi dari kelinci. Oke, teman-teman, ini anak-anak juga bisa kalau kurang referensi juga bisa melihat di buku gitu. Untuk melihat klasifikasi hewan-hewan. Bisa juga kan sekarang perkembangan 4.0 ya, kita bisa melihat di internet dimanapun itu belajar. Nah terima kasih untuk tadi Rizky dan Sawal yang berani untuk mengklasifikasi makhluk hidup dan bisa maju ke depan untuk menyebutkannya. Oke. Nah, lalu ini udah benar ya kalian berdua ya. Bapak kasih nilai 100. Yeay. Oke. Nah, berarti kalian sudah bisa untuk mengklasifikasi makhluk hidup. Udah bisa nih berarti kalian. Besok-besok kalian mulai perdalam lagi aja, melihat-lihat lagi makhluk hidup di luar, dan juga kalian bisa mencari di buku nama-nama ilmiahnya, lalu ciri-ciri khususnya sehingga dia diklasifikasikan sebagai hewan tersebut. Kalian bisa cari-cari tuh di sana ya.
Nah, untuk mata pelajaran hari ini Bapak sudahi saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,